Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bintang Dewanda Putra dengan NIM 201730202, Umi Mukhtiaro dengan NIM 201730206, Irma Sofia dengan NIM 201730209, Arinal Haq dengan NIM 201730240, Nurul Romatul Laila dengan NIM 201730247. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan dari kelompok sebelum kami mengenai bab 2, yaitu hal-hal khusus. Materi yang akan kami jelaskan yakni tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada perubahan peraturan perundang-undangan, yang kedua ada penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yang terakhir yaitu pengesahan perjanjian internasional. Langsung saja materi pertama, yaitu perubahan peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan A. Menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau B. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap A. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan atau ayat, atau kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca. Yang terakhir, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Selanjutnya, pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 1 memuat judul peraturan perundang-undangan yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta memuat materi atau norma yang diubah. B. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 kali, pasal 1 memuat selain mengikuti ketentuan pada nomor 193 huruf A juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf abjad kecil, contohnya A, B, C, D, dan seterusnya. Yang terakhir, pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku dalam hal tertentu. Pasal 2 juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan. Baik, untuk ketentuan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya, yaitu jika dalam peraturan perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. Misalnya dalam penyisipan bab, di antara bab 9 dan bab 10 ini akan disisipkan 1 bab, yakni bab 9A. Maka penulisannya yang pertama yaitu bab 9, kemudian selanjutnya bab 9A, dan yang terakhir bab 10, seperti itu. Kemudian contoh penyisipan pasal. Jadi misalnya di antara pasal 128 dan pasal 129 ini akan disisipkan 1 pasal, yakni pasal 128A. Sehingga penulisannya yaitu yang pertama pasal 128, kemudian bawahnya pasal 128A, dan yang terakhir pasal 129, seperti itu. Ya, untuk ketentuan selanjutnya yaitu jika dalam satu pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil seperti A, B, C yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Contohnya yaitu di antara ayat 1 dan 2 pasal 18 akan disisipkan 2 ayat, yaitu ayat 1A dan ayat 1B. Maka penulisannya
seperti yang kita lihat di sini pasal 18, kemudian di bawahnya dalam kurung ayat 1, kemudian dalam kurung ayat 1A, ayat 1B, dan yang selanjutnya ayat 2, seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. Misalnya, pada suatu pasal ini sudah dihapus, kemudian dalam perundang-undangan ini tetap dituliskan pasal tersebut dan diberi keterangan dihapus. Di sini kan contohnya pasal 16 ini sudah dihapus, maka tetap ditulis pasal 16 dengan keterangan dihapus, seperti itu. Oke, ketentuan selanjutnya yaitu jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan yang pertama, sistematika peraturan perundang-undangan berubah, kemudian materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% atau esensinya berubah, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Kemudian, jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir, dan penyebutan serta ejaan jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Batang tubuh undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang pada dasarnya terdiri dari 2 pasal yang ditulis dengan angka Arab yaitu sebagai berikut. A. Pasal 1 memuat penetapan Perpu menjadi undang-undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang penetapan tersebut. B. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku. Contohnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Kemudian pasal 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232 ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pasal 2, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pengesahan Perjanjian Internasional. Batang tubuh undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional pada dasarnya terdiri atas 2 pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Adapun pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya pasal tersebut. Selanjutnya, contoh untuk perjanjian multilateral. Pasal 1 mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of the Chemical Weapon and on their Destruction, atau bisa disebut sebagai Konvensi tentang pelanggaran pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Adapun pasal 2, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Selanjutnya, cara penulisan rumusan pasal 1 bagi pengesahan perjanjian ataupun persetujuan internasional yang dilakukan dengan undang-undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan peraturan presiden. Terima kasih.